Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Murid dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 22101034. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel atau jurnal yang berjudul tentang aspek budaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, jadi BIPA adalah penutur asing yang belajar bahasa Indonesia guna untuk yang pertama untuk berinteraksi dengan masyarakat dan juga ingin tahu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, hakikat budaya ialah menurut para ahli membagi budaya itu menjadi dua, yaitu budaya besar yang di dalamnya meliputi geografi, sejarah, selanjutnya ada lembaga, sastra, seni, musik, dan juga cara hidup. Sementara budaya kecil meliputi budaya perilaku yang meliputi sikap, kepercayaan, dan juga persepsi atau cara pandang masyarakat, terutama yang diekspresikan dalam bahasa seperti untuk berkomunikasi dan dipengaruhi oleh budaya lokal. Jadi budaya besar itu ialah sejarah yang ada di masyarakat, dan juga meliputi ada alat musik, ada juga warisan alat benda seperti keris yang ada di Aceh, itu termasuk ke dalam budaya. Atau selanjutnya sastra, seni musik seperti tarian dan juga alat musik. Nah, selanjutnya ialah pembelajaran BIPA yang dilaksanakan di Indonesia berbeda dengan yang dilaksanakan di luar Indonesia, karena di luar Indonesia mereka tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi termasuk bahasa Indonesia jika diajarkan di luar, bahasa Indonesia termasuk bahasa asing yang dipelajari di situ, karena tidak ada interaksi antara pembelajar BIPA dengan komunikasi bahasa Indonesia di luar kelas. Sedangkan di Indonesia bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kedua bagi penutur asing yang belajar bahasa Indonesia, karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat di luar kelas karena memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Dan juga selanjutnya ialah nah, hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA itu ialah kita sebagai pengajar harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga ditafsirkan secara beragam, dan juga harus sesuai dengan konteks yang digunakan. Dan kita mengajarnya dengan struktur dan tata bahasa yang baik dan benar supaya tidak adanya kesalahpahaman dalam berbahasa yang kita ajarkan. Nah, materi budaya yang dapat disisipkan meliputi benda-benda budaya Indonesia, termasuk benda peninggalan sejarah ataupun masa-masa kerajaan, dan juga karya-karya produk seni yang unggul seperti batik, itu termasuk ke dalam produk karya-karya Indonesia. Selanjutnya yaitu memperkenalkan tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia kita bisa langsung mengajak BIPA ataupun penutur asing yang belajar BIPA untuk dapat berkunjung ke tempat-tempat sejarah supaya lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti ataupun selanjutnya ada kerajinan tangan tradisional, seni-seni tradisional Indonesia, dan juga alat-alat atau benda-benda bersejarah yang bernilai budaya yang bisa kita paparkan kepada pembelajar BIPA. Nah,
Jadi itulah aspek budaya dalam pembelajaran BIPA untuk penutur asing tersebut. Nah, BIPA bisa berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungannya jika belajar di Indonesia. Dan BIPA juga harus mempunyai wawasan yang luas tentang Indonesia. Jadi sudah ada di tingkatan sudah dewasa dan bukan untuk anak-anak. Jadi kalau jika anak-anak itu beda untuk pembahasan dalam pembelajaran BIPA-nya. Mungkin sekian saja pemaparan saya tentang artikel atau jurnal tentang aspek budaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.